Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasyahal, bertemu kembali dengan saya Anita. Kali ini kita akan belajar tata bahasa penggunaan partikel le. Teman-teman sudah siap? 我们一起开始吧。好，tata bahasa Mandarin kali ini kita akan membahas penggunaan partikel le. Pengertian partikel. Partikel adalah kata yang digunakan fungsinya. Ia bergantung pada kata atau frasa yang lain untuk menyampaikan makna. Jadi partikel tidak bisa berdiri sendiri, harus ditambahkan kata yang lain. Ragam partikel dalam bahasa Mandarin ada 3. Yang pertama yaitu partikel aspek. Partikel ini digunakan untuk menunjukkan lama dan jenis perbuatan. Yang kedua adalah partikel struktural, untuk menunjukkan hubungan antar kata. Partikel yang ketiga adalah partikel modal, untuk menunjukkan suasana hati. Nah, dalam bahasa Mandarin sendiri, partikel ini memiliki ciri yang sangat khas, yaitu cenderung bernada netral. Contohnya saja ada ma, pa, te, le, dan juga ne. Kita belajar partikel le. Partikel aspek yang pertama yaitu adalah partikel le. Partikel ini biasanya diartikan dengan kata sudah agar lebih mudah dipahami penggunaannya. Le sendiri diletakkan setelah kata kerja untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melakukan sesuatu. Caranya, masukkan kata kerja, tambahkan le. Jadi kita bisa menerjemahkannya menjadi sudah melakukan sesuatu. Penggunaannya dalam kalimat, yang pertama, jika kita gunakan partikel le dalam kalimat sederhana, yaitu cukup masukkan subjek, tambahkan kata kerja, kemudian tambahkan partikel le. Contohnya, 我买了. 我买了. Artinya, saya sudah beli. Kemudian cara yang kedua, ketika kita gunakan pada kalimat lengkap, maka perhatikan struktur di bawah ini. Jika ada objeknya, maka strukturnya adalah subjek plus kata kerja plus le plus objek. Contoh penggunaan dalam kalimat, 他去了医院. 他去了医院. Artinya, dia sudah pergi ke rumah sakit. Kemudian, jika ada kata yang menyatakan jumlah, maka strukturnya subjek plus kata kerja plus le plus angka dan kata satuannya, kemudian tambahkan objek. Contoh kalimatnya, 我买了3本书. 我买了3本书. Artinya, saya sudah membeli 3 buah buku. 3 buah di sini menyatakan jumlah. Dalam bahasa Mandarin, ketika kita menyatakan jumlah, masukkan angka dan juga kata satuannya. Lalu, jika ada kata ganti dalam kalimat lengkap tersebut, maka strukturnya subjek plus kata kerja plus le plus kata ganti plus objek. Contoh dalam kalimat, 你教了我英语. 你教了我英语. Artinya, kamu sudah mengajari saya bahasa Inggris. Jika ada kata sifatnya, maka strukturnya yaitu subjek plus kata kerja plus le plus kata sifat plus objek. Contoh dalam kalimat, 我听了很多音乐. 我听了很多音乐. Artinya, saya sudah mendengarkan musik yang banyak. Jika kita rangkum struktur yang baru saja kita bahas menjadi subjek, kata kerja, le, jumlah dan kata satuannya, atau kata ganti, atau kata sifat, plus objek. Jadi, subjek, kata kerja, masukkan partikel le, kemudian keterangan tambahannya untuk menerangkan objek. Yang perlu diperhatikan ketika kita menggunakan partikel le ini ada beberapa.
Yang pertama, jika objek tidak ada keterangan tambahan, maka perlu ditambahkan kalimat lainnya agar menjadi kalimat lengkap. Contohnya, 他去了医院，也吃了很多中药。他去了医院，也吃了很多中药。Artinya, dia sudah pergi ke rumah sakit dan minum obat herbal China. Kita tidak bisa hanya mengatakan 他去了医院. Jadi harus menambahkan kalimat lain di belakangnya. 也吃了很多中药. 也吃了很多中药. Ini perlu digunakan ketika objeknya tidak ada kata tambahan atau keterangan tambahan sebelumnya. Lalu, untuk bentuk negatif le adalah mei atau meyo. Mei atau meyo yang diletakkan sebelum kata kerja. Partikel le sendiri kita letakkan setelah kata kerja. Sebaliknya, bentuk negatifnya kita gunakan mei atau meyo sebelum kata kerja. Jangan sampai terbalik. Strukturnya adalah subjek, mei atau meyo, kemudian kata kerja, tambahkan objek. Contoh dalam kalimat adalah 我们没有买苹果。我们没有买苹果. Artinya, kami belum membeli apel. Kami belum membeli apel. Catatan yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah untuk kalimat tanya afirmatif negatif, strukturnya yaitu subjek plus kata kerja plus may plus kata kerja plus objek. Kalau sebelumnya kita belajar menggunakan kalimat tanya afirmatif negatif menggunakan kata pu yang artinya tidak, maka di sini kita gunakan may. Contoh dalam kalimat yaitu 你们看没看房子？你们看没看房子？ Artinya, kalian sudah melihat rumahnya belum? Kemudian cara yang kedua, dengan memasukkan subjek, kata kerja, partikel le, tambahkan objek jika perlu, kemudian tambahkan meyo. Kita gunakan bentuk positif negatifnya le meyo. Contoh dalam kalimatnya adalah 你们看了房子没有？你们看了房子没有？ Artinya, kalian sudah melihat rumahnya belum? Jika dilihat, arti dari dua kalimat ini sama. Hanya saja di dalam bahasa Mandarin kita bisa gunakan dua cara. Yang pertama, yaitu masukkan kata kerja, mei, kata kerja, kan, mei, kan. Atau kita cukup gunakan bentuk positif negatif dari le, yaitu kata kerja tambahkan le, meyo. Le, meyo. Diperhatikan bagian ini ya. Kemudian kalimat tersebut kita bisa jawab dengan cara 我们看了房子。我们看了房子 untuk jawaban positifnya. Artinya, kami sudah melihat rumahnya. Untuk jawaban negatifnya, kita gunakan kalimat 我们没看房子。我们没看房子。Artinya, kami belum melihat rumahnya. Yang perlu diperhatikan lagi ketika menggunakan partikel le ini yaitu jika le ini hanyalah untuk mengindikasikan bahwa sesuatu itu telah dilakukan, tidak tergantung dengan waktu. Contoh kalimatnya, 明天下午我买了本子去吃饭。明天下午我买了本子去吃饭。 Artinya, besok sore setelah membeli buku tulis, saya pergi makan. Kejadiannya masih besok, tetapi kita bisa gunakan le untuk menjelaskan bahwa setelah membeli buku tulis, kemudian melakukan apa. Jadi setelah melakukan sesuatu, kemudian melakukan apa. Kita bisa gunakan partikel le di sini. Catatan selanjutnya yaitu tidak semua yang dilakukan pada waktu dulu harus menggunakan le. Jadi le tidak digunakan hanya untuk kalimat lampau.
Bahkan kalimat yang lampau kita juga harus perhatikan. Jika kalimat tersebut dilakukan secara berulang, atau pada waktu dulu tetapi tidak ada penjelasan apakah sudah selesai dilakukan atau belum, maka kita tidak perlu menggunakan partikel le. Contohnya, 过去我们常常一起学习。过去我们常常一起学习。 Artinya, dulu kami sering belajar bersama. Tidak ada penjelasan apakah masih sering belajar bersama sampai sekarang, jadi tidak perlu menggunakan partikel le. Contoh kalimat yang kedua adalah 去年大卫在北京工作。去年大卫在北京工作。 Artinya, tahun lalu Tawei bekerja di Beijing. Tidak diberi keterangan ataupun penjelasan apakah Tawei masih bekerja di Beijing. Jadi di kalimat ini kita juga tidak membutuhkan partikel le. Demikian tadi penjelasan mengenai penggunaan partikel le dalam bahasa Mandarin. Semoga bermanfaat. Semangat terus belajarnya ya. 谢谢你们，再见。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.